Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak pada pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, bila kalian sehat-sehat semua. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas masalah kontinuitas dan diskontinuitas. Pada pembelajaran yang kemarin, yaitu kamu telah bisa menentukan nilai limit fungsi aljabar. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kontinuitas dan diskontinuitas. Itu kontinuitas dan diskontinuitas. Nah, ini kurang i ya, ini kurang i. Mari kita mulai. Suatu fungsi f(x) dikatakan kontinu di x sama dengan a jika dipenuhi syarat. Sekali lagi, jika fungsi f(x), ini f(x) ya, fungsi f(x). Fungsi f(x), ini f(x), dibetulkan ya itu f(x). Ini LKS halaman 19, LKS halaman 19, LKS halaman 19. Itu dibetulkan. Dikatakan kontinu di x sama dengan a jika dipenuhi syarat. Jadi ada syaratnya, dikatakan kontinu. Yang pertama, f(x) pada fungsi a, ini pada x sama dengan a, fa terdefinisi atau fa itu ada nilainya. Kemudian yang kedua, limitnya x mendekati a, ini x mendekati a itu ada nilainya. Kemudian syarat yang ketiga, limit x mendekati a pada f(x) tadi akan sama dengan fa ini. Jadi nomor 2 akan sama dengan nomor 1, atau nomor 1 sama dengan nomor 2. Ini harus. Jika salah satu atau lebih syarat di atas tidak terpenuhi, maka f(x) dinyatakan tidak kontinu, berarti diskontinu di x sama dengan a. Kalau salah satu ini atau itu, atau salah satu ini tidak dipenuhi, salah satu atau lebih tidak dipenuhi, ini 1, 2, 3 ini tidak dipenuhi, maka dikatakan tidak kontinu. f(x) itu tidak kontinu di x sama dengan a, jadi artinya diskontinu. Kemudian jika fungsi f(x) yang kontinu di setiap titik, maka dikatakan fungsi tersebut kontinu. Nah, lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut. Nomor 1, soal contoh ya, contoh soal nomor 1. Buktikan bahwa f(x), fungsi itu f(x) itu adalah x kuadrat kontinu di x sama dengan 2. Ini dibuktikan. Nah, supaya kontinu, ini kontinu, ada berapa syarat? Ada 3 syarat ini tadi. 1, 2, 3. 3 syarat. Mari kita buktikan. Mari bukti. Kamu lihat halaman 19 ya, bukti. 1,
sambil nyepak itu halaman 19 LKS. Bukti. Kita buktikan nomor 1 dulu. Bukti kita pakai 1. Bukti 1. FA terdefinisi atau FA ada. Fx-nya itu tadi kan X kuadrat. Pada X sama dengan 2. Jadi A itu sama dengan 2. A-nya sama dengan 2. Ini loh. Ini. X sama dengan A. X sama dengan X sama dengan A. X sama dengan A. Lah A-nya kan 2. Nah, dibuktikan FA itu ada. Ya dibuktikan apakah FA ada. Lah FA berarti kan A kuadrat. A-nya berapa ini? A-nya 2. Berarti F2 adalah 2 kuadrat sama dengan 4. Ini nilainya. Terus yang kedua. Pakai yang 2. Limit X mendekati A pada F. X tadi harus ada, berarti limit X mendekati A-nya berapa? 2. Pada Fx-nya tadi apa ini? Fx-nya apa? X kuadrat. X kuadrat berarti berapa? Substitusi langsung. 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, lihat ini 4. Nah, sekarang yang ketiga. Nih, yang ketiga ini 3. Limitnya harus sama dengan FA. Lah FA-nya tadi berapa? FA-nya itu 4. Ini loh, ini 4. Limitnya X mendekati A pada Fx tadi juga 4. Lah ini sama. Ini sama. Ini sama, 4 sama. Jadi sama ini. Jadi limitnya sama. Limit X mendekati A pada Fx sama dengan FA. 4 sama dengan 4. Nah, ini terbukti. Jadi terbukti bahwa Fx sama dengan X kuadrat kontinu di X sama dengan 2. Nah, ini sama. Sekali lagi, nilainya pada waktu FA adalah 4. Limitnya pada waktu X mendekati A adalah juga 4. Ini sama, FA-nya 4, limitnya juga 4. Jadi kesimpulannya bahwa Fx sama dengan X kuadrat kontinu di X sama dengan 2. Nah, ini contoh 1. Terus contoh 2. Contoh 2. Contoh 2 ya. Diketahui fungsi misalkan nih X kuadrat min 4x plus 4x min 5 per X min 1. X min 1. Ini jika X tidak sama dengan 1. Terus fungsi itu 2. Jika X sama dengan 1. Selidiki apakah ini fungsinya fungsi Fx ya. Fx sama dengan ya.
apakah fungsi f(x) itu kontinu di X sama dengan 1. Lihat halaman 19, masih di halaman 19. Mari kita lihat. Fungsi f(x) adalah fungsinya ini. Fungsinya x kuadrat plus 4x min 5 per x min 1 jika berlaku x itu tidak sama dengan 1. Jadi selain 1. Terus f(x) itu 2 jika x-nya itu 1. Kalau x-nya 1 hasilnya 2. Nah, kita buktikan, kita selidiki apakah kontinu. Kita pakai yang tadi. Nih, syarat kontinu tadi 1, 2, 3. Kita kerjakan syarat 1 dulu. Syarat 1. Jawab ya, jawab. Syarat 1. X sama dengan 1 berarti F pada waktu 1 sama dengan berapa? F pada waktu 1 sama dengan berapa? 2. Ini loh. X pada waktu 1 adalah 2. Nah, itu adalah 2. Berarti kan ada 2. Terus yang kedua, syarat yang kedua, limit X mendekati 1, X mendekati A pada f(x). Jadi ini hanya mendekati di X tidak sama dengan 1. Fungsinya kan ini. Fungsinya berarti limit x kuadrat min 4x min 5 per x min 1 sama dengan, kita kerjakan, sama dengan, kita cek dulu. Ini plus ya. Cek dulu apakah 0 per 0. Kita substitusi langsung, berarti 1 kuadrat plus 4 kali 1 min 5 per 1 min 1. 1 ditambah 4 min 5 per 0. 0 per 0. Nah, ini kan tidak boleh. Berarti harus cara lain. Cara lain berarti jadi limit X mendekati 1 pada X kuadrat plus 4X min 5 per X min 1 sama dengan limit X mendekati 1 difaktorkan X min 1 X plus 5 per X min 1. Ini direk, berarti tinggal limit X mendekati 1 pada X plus 5 sama dengan berapa? 1 X-nya berarti 1 ditambah 5 sama dengan 6. Nah, kamu lihat ini ada tetapi ini lihat ini 2, ini 6. Nah, nomor 3, apakah sama? Apakah FA sama dengan limit X mendekati A pada Fx? Nah, FA tadi 2. Ini tadi hasilnya 6. Nah, apakah sama? Kan tidak sama. Nah, jadi kesimpulannya jadi fungsi fx tadi fungsinya apa? Fungsinya x kuadrat plus 4x min 5 per x min 1 jika x tidak sama dengan 1, 2 jika x sama dengan 1, diskontinu di X
sama dengan 1. Nah, ini saya ulangi, karena FA-nya 2, limitnya 6. Jadi 2 tidak sama dengan 6 kan? Berarti discontinue. Nah, itu dipahami. Kita teruskan halaman 20 LKS. Sebelum saya lanjutkan teori limit, saya tambahi dulu soal. Tambahi dulu ya. Contoh 3 dulu. Contoh 3. Tentukan di mana fungsi berikut kontinu. Fx sama dengan x-1 x kuadrat plus x-6. Kita lihat, kita kembali ke bilangan pecahan atau bilangan rasional. Misalkan A per B. Itu syaratnya, pembilangnya A, penyebutnya B. Syaratnya B tidak boleh 0. Saya ulangi. Bilangan pecahan atau bilangan rasional, misalkan A per B, boleh juga P per Q, boleh juga. A per B itu pecahan rasional, itu syaratnya B tidak boleh 0. B ini loh, B itu penyebutnya tidak boleh 0. Kalau P per Q berarti Q tidak boleh 0. Ini diingat-ingat, ini bilangan pecahan. Nah, ini sekarang kita kembali ke Fx ini. Fx adalah ini. Nah, ini pecahan, ini A, ini B. Lah, pecahan ini kontinu di mana? Nah, kita ingat syarat ini. Jadi syaratnya kita penuhi, berarti B ini kan ini B. Nah, berarti B-nya apa? Kita jawab ya. B-nya kan x kuadrat plus x min 6. Nah, ini tidak boleh 0. Nah, ini difaktorkan. Nah, ini x berarti min 2 plus 3. Ya, min 2 kali 3 kan min 6. Min 2 tambah 3 kan 1. Nah, berarti tidak boleh ini. Berarti X tidak boleh 2 atau X tidak boleh min 3. Kalau lebih jelasnya begini. Bentar. Nih. X min 2 tidak boleh 0. Atau X plus 3 tidak boleh 0. Jadi X tidak boleh, ini pindah 2. Atau X tidak boleh min 3. Lah, jadi Fx itu kontinu di X tidak sama dengan 2 atau X tidak sama dengan min 3. Nah, ini pahami dulu. Nah, kita ke teorema limit. LKS halaman 20. Teorema limit.
Teorema limit. Teorema limit ada 5, A, B, sampai E. Jika A dan K konstanta, maka limit X mendekati A pada K adalah K. Limit X mendekati A pada Fx plus Gx ada sama dengan limit X mendekati A pada Fx ditambah limit X mendekati A pada Gx. Ini terus pada Gx. Nah, terus kalau perkalian juga perkalian nih. Kalau pembagian ini juga pembagian. Asalkan B ini tidak boleh 0. Tadi rasional tadi lo pecahan tadi A per B. A per B. B tidak boleh 0. Ini B-nya, ini B-nya. Nah, terus limit X mendekati tak hingga pada Fx pangkat N adalah limit Fx itu pangkat N. Ya, mari saya beri contoh dulu. Contoh ya, contoh soal. Contoh soal. Gunakan teorema limit untuk menentukan limit X mendekati 2 pada X pangkat 3 min 2X kuadrat. Nah, ini tadi dengan menggunakan teorema limit. Jawab. Limit X mendekati 2 pada X pangkat 3 min 2X kuadrat. Limit. Kalau langsung nanti ya, yang langsung ini pakai teorema dulu. Limit X mendekati 2. Ini pengurangan. Ini pengurangannya. Ini juga berlaku untuk pengurangan ya, ini juga berlaku untuk pengurangan. Ini pengurangan, ini pengurangan. Berarti limit X mendekati 2 X pangkat 3 min limit X mendekati 2 pada 2X kuadrat. Terus sama dengan limit X mendekati 2 X pangkat 3 berarti perkalian limit X mendekati pada X, limit perkalian ya pada X. Ini 3 tuh, ini 1, 2, 3 min 2 limit X mendekati 2 pada 2 limit X mendekati 2 pada X limit X mendekati 2 pada X. Ini berapa ini? 2 min 2 terus 2 terus 2. Nah, sama dengan 8 min 8 sama dengan 0. Ini 0. Kalau menggunakan secara langsung, yang langsung, cara langsung, apakah 0? Ya mari, limit, kita buktikan limit X mendekati berapa tadi? 2 pada X pangkat 3 min 2X kuadrat. Langsung berarti X mendekati 2, ini diganti 2, berarti 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 2 4, berarti 8 min 8 sama dengan 0 lah, sama. Jadi secara langsung harus bisa dan cara teorema juga harus bisa. Ya, kamu pahami sekali lagi kontinuitas, diskontinuitas,
dan menentukan limit menggunakan teorema. Jadi selain secara langsung yang kita pelajari kemarin pada pembelajaran yang kemarin, minggu kemarin, 2 minggu kemarin, itu bisa juga dikerjakan menggunakan teorema limit. Dah. Sekarang tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas buka LKS halaman 19 UK3 ya. UK3 halaman 19 dan 20. Kerjakan nomor 1, 3, 4, 7, 8. Terus UK4 halaman 20. Kerjakan nomor 2 dan 3. Ya, ini tugasnya kamu kerjakan. Ya, selamat belajar. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.